Monggo samiye samire Gusti Yesus bilang sama yang pria, monggo mas. Andai saja tak ada masalah, tidak ada kemudian rencana, tidak ada laporan untuk saya sebagai seorang pembina apologet, pembela Islam, sah-sah saja Anda berjoget. Tapi ini nuansa sekarang ini, Anda sedang melaporkan saya. Ini sama halnya Anda mau bilang kalau Kristen sekarang itu lagi menang. Anda ingin mengatakan Anda sedang berjaya. Anda ingin mengatakan Islam kalah. Anda ingin mengatakan bahwa pembela Islam bernama Bang Zuma ini kalah. Seakan-akan Anda menistakan, kemudian menghinakan, merendahkan. Merendahkan siapa? Yang punya Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Umat Islam. Umat Islam, seakan-akan Anda menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar lapor-melapor, di mana ini ternyata masih berlanjut dan makin hari makin panas, teman-teman. Makin panas. Di mana baru-baru ini Dosma si Jabat, orang yang melaporkan Uni Rifa, Bang Zuma, dan Nora Aritonang serta Ratu Entok membuat sebuah VT sedang berjoget-joget di depan foto, ya, di depan foto Masjid di Haram, ya, di depan Ka'bah, teman-teman, joget-joget. Yang jadi masalah ini joget-jogetnya dengan lagu rohani digunakan, joget-joget di depan Masjid di Haram. Ini mengejutkan orang-orang. Dan menurut Bang Zuma, ini penghinaan. Kenapa? Karena dia sekarang sedang viral melaporkan para apologet Islam, sedang menangani sebuah perkara atau kasus yang berhubungan dengan agama. Sehingga lagi sensitif. Lagi sangat sensitif kalau dia bahas agama. Kan begitu. Lagi sensitif. Apalagi dia joget-joget seakan-akan. Ya, menurut Bang Zuma ini, teman-teman. Menurut Bang Zuma ini seakan-akan dia ingin mengatakan bahwa saya menang gitu. Saya menang dari Islam. Nah, itu yang disampaikan oleh Bang Zuma. Ya, teman-teman. Dan kita lihat dulu lah. Ya, kita lihat dulu bagaimana Dosma si Jabat joget-joget, terus mengklarifikasi. Karena ini sudah mulai viral, teman-teman ya. Sudah mulai viral, Dosma si Jabat, ya, Bang Dosma langsung membuat sebuah video mengklarifikasi. Mengapa dia membuat VT joget-joget tersebut? Dan ini agak aneh menurut saya. Menurut saya agak aneh, kenapa? Ngapain diklarifikasi kalau memang nggak ada salah? Kalau nggak ada kesalahpahaman, kan begitu. Ya. Kalau nggak ada salah paham, ngapain diklarifikasi? Bukan salah secara hukum ya, teman-teman ya. Tapi kenapa? Kenapa Anda harus klarifikasi kalau memang tidak ada kesalahpahaman di situ? Kesalahpahaman ya. Nah, ini yang cukup cukup membagongkan, dan saya dapat inputan bahwa Bang Zuma juga sudah mempertanyakan ini kepada para ahli hukum, ya, bahwa kalau narasi ini dibawa di situasi tertentu, maka itu bisa dianggap sebagai penistaan di situasi tertentu. Ya, jadi karena orang ini sedang melawan, ya, sedang melaporkan apologet Islam ya, bukan sedang melaporkan orang-orang yang dia anggap penista agama, ataupun sedang ingin menjaga toleransi. Enggak. Tapi khusus apologet Islam yang dia laporkan. Kecuali Bang Dosma si Jabat ini melaporkan yang Islam, yang Kristen, semua. Artinya dia menempatkan dirinya sebagai tokoh toleransi. Tokoh toleransi, semua dia laporkan, tanpa tebang pilih. Kalau tanpa tebang pilih, oke. Posisi kamu adalah posisi sebagai orang yang menjaga toleransi. Tetapi kita ketahui, semua laporan, ya, yang dibuat oleh Bang Dosma si Jabat
itu diarahkan kepada apologet Islam. Belum ada. Ya, belum ada orang yang mengaku apologet Kristen. Mengaku ya teman-teman ya. Mengaku apologet Kristen yang dilaporkan. Belum ada. Polycarpus yang dilaporkan lah. Lebih cocok seperti itu. Ya, bukan apologet Kristen, tapi Polycarpus yang berKTP Kristen. Tapi mereka nggak mewakili agama Kristen. Nah, belum. Jadi, mohon maaf. Sehingga Bang Dosma Sijabat ini dianggap sedang menempatkan dirinya di posisi sebagai musuh dari Islam. Ya, ini yang posisi Bang Dosma sekarang dianggap oleh teman-teman. Jadi teman-teman menganggap bahwa Bang Dosma ini memang sedang ingin menghancurkan, melawan Islam gitu. Sehingga nggak pantas joget-joget ini dilakukan. Dan menurut Bang Zuma ini pelanggaran hukum. Ya, menurut Bang Zuma ini pelanggaran hukum, teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu ya. Bagaimana Bang Dosma ini joget-joget, dan klarifikasi dari Bang Dosma. Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kita kesehatan dan juga kesuksesan. Sebenarnya saya mau tertawa berapa hari ini saya dibuat menjadi bahan katanya yang akan dilapor oleh Zumba dan kawan-kawan. Ya, saya sih sebenarnya nggak masalah dan saya hanya bisa menertawakan, berarti mereka harus belajar lagi lebih dalam apa itu disebut dengan rumus pemidanaan. Ya, salah satunya yang disebut itu wajib memenuhi mens rea. Ya, mens rea itu apa? Silahkan langsung searching. Ya, dan suatu peristiwa hukum harus memenuhi adanya suatu kesengajaan untuk melakukan suatu adanya kesalahan atau kejahatan. Gitu ya. Jadi salah satu rumus yang terpenuhi selain dari unsur yang lainnya. Oke, saya masuk penjelasan sebenarnya kenapa kok bisa saya menari di Ka'bah. Aku bingung ya. Apakah memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa. Tapi sejauh ini nggak ada gitu. Bahkan saya tanya ke kiai dan juga orang-orang yang beragama, ustadz dan juga agama-agama yang sekiranya memahami pendalaman itu tidak ada. Jadi aku bingung orang ini tujuannya apa tuh ya. Jadi ceritanya sebenarnya adalah itu pada saat saya di Jember, Jawa Timur. Itu adalah rumah dari pimpinan cabang kantor kita di Jawa Timur. Ya, tepatnya kita lagi menangani kasus di Jember, Jawa Timur. Terus pada saat saya masuk ruangan, karena itu masih pakai baju kerja ya, masuk ruangan, terus saya lihat itu, saya mengagumi, wow, gede, keren gitu kan. Berarti saya kan mengagumi, toleransiku main dong. Ya, dan di situ banyak orang ya, karena di situ ada lagi kumpul ibu-ibu lagi kumpulan pengajian atau warga di situ, mereka ada buat bisnis gitu. Oke, saya masuk ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, gila saya keren, suka banget, suka. Nah, karena kan saya suka seni. Oke, kenapa saya bilang suka dan bagus banget? Itu dibingkai, tapi itu bukan lukisan pada umumnya, tapi lukisan yang di tembok. Ingat, saya ulang sekali, itu adalah tembok ya, tembok rumah pimpinan cabang kantor kita Lofom DRS Jawa Timur. Udah, karena saya mengagumi, karena ibu-ibu di situ karena sebelumnya mereka katanya melihat saya di media sosial dan juga salah satu stasiun TV, jadi mereka ngomong, oh itu kan Bang Dosma yang ini gitu kan. Karena saya tidak ada merasa sok ngartis, jadi saya nggak terlalu hiraukan, saya hanya bilang, iya Bu, izin gitu. Nah, tapi karena mereka sambil ketawa-ketawa dan juga memfoto, dan juga katanya mau ngajak tiktokan, jadi spontanitas lah, karena waktunya tidak terlalu bisa cepat ya. Jadi saya langsung searching lagu, karena saya lagi tinggal di daerah Jawa, jadi saya searching, dan itu yang muncul adalah lagu rohani, yang memang saya mau mencari lagu rohani ya, lagu rohani yang bahasa Jawa, dan itu bagus menurut saya, ketukannya, liriknya, semuanya, dan saya juga memahami. Cukup saya mendengar sebentar, saya langsung membuat gerakan, dan itu yang memvideokan itu adalah
beneran ustadz juga gitu kan, dan saya juga izin, ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya kan, kamu suka, kamu bagus, itu kamu suka gitu. Nggak mungkin tak angkat lukisannya ya. Kalau saya menyukai tidak, yang ada saya bilang, sampaikan ini tuh siapa yang melukis, siapa yang ini, siapa yang itu, kok bagus banget ya, karena saya mengagumi. Dan nggak mungkin tak angkat karena kan itu tembok ya, dilukis di tembok, hanya dibuat bingkai gitu. Makanya saya hanya bisa mengabadikannya melalui video, nggak mungkin juga foto. Kenapa? Karena saya pengen mendokumentasikan bahwa itu keren. Kalau foto kan masih bisa editingnya gitu, kalau video itu adalah originalnya. Begitu mengenai video itu ya, sampai ada di YouTube, ada di TikTok, bahkan mereka membuat penggosipan yang luar biasa membahas itu. Silahkan ya, silahkan. Terus saya langsung telepon juga teman-teman di Bandung ya, karena ada perkumpulan dokter profesor hukum. Saya bilang, bang, ini kok saya diginiin kan. Di situ di organisasi kita kan banyak ya yang lawyer muslim. Kalau saya salah dibilang salah ya, saya bilang gitu. Salah dari mana sih? Ya udah biarin aja di situ ya, nanti kalau ada apa-apa kita yang hadir, kamu nggak usah hadir. Ya udah, oke, kupikir gitu kan. Nah terus saya juga mau menekankan juga, itu selesai yang tadi ya, case close. Ya, teman-teman sudah lihat itu yang dilakukan oleh Bang Dosma Sijabat sekaligus mengklarifikasi. Nah, ini balik seperti Ratu Entok, teman-teman. Kalau kita pikirkan ya, Ratu Entok cuman suruh cukur gitu kan. Cukur gitu. Sebenarnya kalau dipikirkan, meminta seseorang untuk cukur, di mana penistaannya kan begitu. Ternyata para pelapor mengatakan kalau Ratu Entok ini sebelumnya memang terpantau sangat sering membahas atau berdiskusi lintas iman. Sering membahas agama Kristen. Itulah yang membuat mereka merasa bahwa Ratu Entok ini sedang mengejek. Kan begitu. Kalau dia sebelumnya nggak pernah bahas agama, nggak ada urusan dengan agama, tiba-tiba buat 50 seperti itu. Nah, mungkin orang anggap, ya dia sedang istilahnya menyuruh orang untuk cukur aja. Nggak ada tendensi agamanya. Tapi karena track record Ratu Entok, sebelumnya bahas-bahas agama, terutama agama Kristen, dianggap ini sebagai penistaan. Yang ngomong silakan kalian cek, teman-teman. Teman-teman Kristen yang melaporkan, yang mengatakan bahwa mereka sudah memantau apa yang dilakukan Ratu Entok berminggu-minggu. Dia sering bahas agama. Dia sering bahas Kristen. Itulah dianggap ini penistaan. Maka posisi yang sama bisa kita lihat dari Bang Dosma. Kalau Bang Dosma ini nggak pernah melaporkan, nggak pernah ikut yang namanya diskusi, nggak ada hubungan lah dengan dunia debat lintas agama ya, nggak ada hubungan. Tiba-tiba dia buat VT, joget ya di depan Masjidil Haram atau dimanapun lah tempat yang dianggap sebagai lambang Islam. Nah, itu nggak masalah. Menurut saya, ya sekali lagi ini menurut pandangan saya. Bisa salah, bisa benar, kan begitu. Tapi ini pandangan saya. Kalau kita mengacu kepada Ratu Entok, kasusnya Ratu Entok. Tapi kan Dosma Sijabat ini sedang di posisi melaporkan. Sedang melaporkan apologet Islam. Sehingga dianggap menari di depan Masjidil Haram atau Ka'bah, itu dianggap sebagai simbol kemenangan. Sebagai upaya Bang Dosma ingin mengatakan, saya menang gitu kan. Saya menang. Ini yang ditangkap nih oleh para penonton, oleh para umat muslim. Sehingga banyak umat muslim langsung bilang, kau penghujat dan sebagainya. Kan begitu. Ini karena inilah pesan yang ditangkap gitu. Nah, sekali lagi, setiap orang bisa menangkap pesan yang berbeda. Tapi pesan yang ditangkap oleh umat muslim adalah seperti itu. Terlepas benar atau tidak ya, terlepas benar atau tidak pesan tersebut. Karena kan kita nggak bisa baca juga isi hati dari Bang Dosma. Kita juga nggak tahu tujuan aslinya apa. Tetapi ya, umat muslim nangkapnya seperti itu. Nangkapnya. Dan kita coba dengarkan dulu ya, bagaimana pandangan dari Bang Zuma mengenai viralnya video Bang Dosma Sijabat yang nari-nari dengan lagu rohani di depan foto Masjidil Haram. Ini karena kemudian teman-teman ya dari beberapa aliansi, jelas umat Islam merasa terhina di situ ya, merasa ternodai dengan apa yang kemudian dilakukan oleh si Dosma ini ya. Umat Islam merasa dinistakan,
dengan perbuatan beliau yang berjoget di depan gambar Ka'bah yang begitu besar. Tapi kemudian dia klarifikasi. Klarifikasinya lucu, teman-teman. Lucu. Dan setelah saya perhatikan wajah dari orang ini, lama kelamaan saya mengingat teman lama saya, teman lama Anda juga, yaitu Luga Tambunan. Semakin saya perhatikan, semakin lama semakin mirip wajahnya. Sama-sama ganteng, sama-sama cakep. Ya, subhanallah. Ya, jadi antara Dosma dengan Bang Luga itu ada mirip-miripnya. Kita lihat ya. Mungkin karena mereka sama-sama anak Theos, sama-sama anak Theos, jadi wajah mirip. Semakin saya tatap, semakin mirip wajah daripada Bang Luga Tambunan. Nah, kita lihat, teman-teman, kita lihat video yang akan saya tayangkan. Kelihatannya nih, menurut penilaian saya nih, dia lagi dumbat. Kalau orang Jepang Peranakan Makassar bilangnya lagi dumbat. Lagi dumbat dia. Kita lihat. Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip kan? Kiranya Tuhan Mirip kan? selalu menyertai dan memberikan kita kesehatan dan juga kesuksesan. Saya mau tertawa berapa hari ini saya dibuat menjadi bahan katanya yang akan dilapor oleh Sumba dan kawan-kawan. Ya, saya sebenarnya nggak masalah dan saya hanya bisa menertawakan. Berarti mereka harus belajar lagi lebih dalam apa itu disebut dengan rumus pemidanaan. Ya, salah satunya yang disebut itu wajib memenuhi mens rea. Ya, mens rea itu apa? Silahkan langsung searching. Ya, dan suatu peristiwa hukum harus memenuhi adanya suatu kesengajaan untuk melakukan suatu adanya kesalahan atau kejahatan. Gitu ya. Jadi salah satu rumus yang terpenuhi selain dari unsur yang lainnya. Oke, saya masuk ke penjelasan sebenarnya kenapa kok bisa saya menari di Ka'bah. Aku bingung ya. Apakah memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa. Tapi Oke. Saudara-saudara lihat, dia bertanya, apakah ada larangan berjoget di depan lukisan Ka'bah yang begitu besar? Kata orang ini, si Dosma ini, katanya dia tidak temukan larangan itu. Oke. Kalau demikian tidak ada larangan kemudian berjoget di depan Ka'bah. Padahal sekarang ini Anda sedang melaporkan saya yang membakar kaos, di mana tak ada juga larangan membakar kaos. Emang ada larangan membakar kaos? Mana larangannya bakar kaos, baju kaos? Ada larangannya? Tak ada larangan. Dan saya lakukan itu secara spontan karena ulah misionaris. Dia datang kemudian mengajarkan sesuatu yang menyalahi perundang-undangan. Di SK 2 Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu ada Undang-Undang nomor 1 di tahun 1979 pasal 4. Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah punya agama dengan cara memberikan pamflet, brosur, atau apapun yang semacamnya dengan tujuan untuk mengajak kepada agama tersebut. Dan ini sudah dilanggar. Kalau tadi si Dosma mengatakan ternyata tidak ada larangan, tapi ada larangan kemudian membagi-bagikan atribut Kristen kepada umat Islam yang sudah punya agama Islam. Apatah lagi
saya juga tidak menemukan larangan membakar baju kaos. Tapi ente melaporkan saya karena pembakaran baju kaos, padahal tidak ada larangan itu. Nah, sekarang Anda berjoget. Kita dengarkan lagi. Jauh ini nggak ada gitu. Bahkan saya tanya ke kiai dan juga orang-orang yang beragama, ustadz dan juga agama-agama yang sekiranya memahami pendalaman itu, tidak ada. Jadi aku bingung orang ini tujuannya apa tuh ya. Jadi ceritanya sebenarnya adalah itu pada saat saya di Jember, Jawa Timur, itu adalah rumah dari pimpinan cabang kantor kita di Jawa Timur. Ya, tepatnya kita lagi menangani kasus di Jember, Jawa Timur. Terus pada saat saya masuk ruangan, karena itu masih pakai baju kerja ya, masuk ruangan, terus saya lihat itu, saya mengagumi, wow, gede, keren gitu kan. Berarti saya kan mengagumi toleransiku main dong. Ya, dan si banyak orang. Oke, teman-teman, Anda mendengarkan sendiri pengakuannya kan? Dia masuk satu di rumah penganut agama Islam. Jadi itu bukan tempat umum. Yang punya rumah ini adalah umat Islam. Dan dia sadar, wow, begitu besar, begitu indahnya, kata dia. Berarti dia sadar. Kalau saya nggak sadar akan didatangi misionaris. Dia sadar, coy. Dia sengaja berarti. Nah, nanti kita lihat. Dia katakan, saya memang berencana mencari lagu rohani. Ampos. Dia rencana mencari lagu rohani. Berarti dia rencanakan. Di awal dia masuk ke rumah orang Islam, meskipun itu bosnya, tapi dia jelas umat Islam. Kemudian dia tahu itu adalah gambar Ka'bah, tempat yang disucikan oleh umat Islam. Tapi satu hal, kalau dikatakan bahwa tidak ada pelanggaran, tidak ada larangan berjoget di depan gambar Ka'bah, tapi ingat, saudara Dosma joget dengan lagu rohani Kristen, dengan musik Kristen, sementara sekarang ini Anda sedang dalam track record melaporkan orang Islam dengan dugaan penistaan. Sekarang pada saat itu dan saat hari ini Anda sedang dalam keadaan melaporkan saya, umat Islam, ketua pembina pembela Islam, apologet Islam. Anda laporkan saya sebagai penista agama. Pada saat track record itu Anda tuai sendiri, Anda kemudian melakukan satu tindakan yang sangat luar biasa. Itu justru kemudian memperlihatkan kalau saudara itu memang sengaja. Andai saja tak ada masalah, tidak ada kemudian rencana, tidak ada laporan untuk saya sebagai seorang pembina apologet, pembela Islam, sah-sah saja Anda berjoget. Tapi ini nuansa sekarang ini, Anda sedang melaporkan saya. Ini sama halnya Anda mau bilang kalau Kristen sekarang itu lagi menang. Anda ingin mengatakan Anda sedang berjaya. Anda ingin mengatakan Islam kalah. Anda ingin mengatakan bahwa pembela Islam bernama Bang Suma ini kalah. Seakan-akan Anda menistakan, kemudian menghinakan, merendahkan. Merendahkan siapa? Yang punya Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Umat Islam. Umat Islam, seakan-akan Anda menang. Anda melakukan lagu Yesus di depan Ka'bah, di rumah orang Islam. Dan Anda akui juga bahwa di situ sedang atau telah terjadi pengajian. Menurut pengakuannya, kita dengarkan sebentar teman-teman. Dia katakan di situ di rumah itu sedang ada pengajian katanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi saya katakan bahwasanya ketika adanya tuduhan saya sebagai penista,
Lantas kemudian yang melaporkan adalah Anda. Lalu Anda berjoget di depan gambar Ka'bah. Jogetnya adalah joget lagu rohani Kristen. Itu sudah menumpuk sekali. Pertama, meskipun Anda berjoget tanpa lagu rohani Kristen, itu Anda sudah menghinakan umat Islam. Karena track recordnya adalah Anda sedang melaporkan dugaan penistaan agama Kristen. Tapi Anda sebagai pelapor berjoget di depan Ka'bah, di mana Ka'bah itu adalah tempat yang disucikan oleh yang Anda laporkan. Sama seperti Ratu Entok. Apakah ada larangan menunjuk gambar seperti itu? Ada larangan tidak di dalam Bible menunjuk kemudian orang yang gondrong dan memerintahkan untuk bercukur? Ada larangan? Tak ada larangan. Sama halnya tak ada larangan Anda berjoget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah. Tak ada larangan. Sama juga halnya saya, tak ada larangan membakar baju kaos. Yang dilarang itu adalah membagikan baju kaos yang nuansanya Kristen kepada umat Islam. Itu ada larangannya. Undang-undangnya ada, jelas. Ya, SKB 2 Menteri itu jelas dilanggar oleh yang akan menjadi saksi. Nah, kita lanjutkan lagi, lihat teman-teman ya. Jadi memang dia rencanakan memutar lagu rohani Kristen, dan memang dia sadar bahwa yang di belakangnya ini adalah gambar Ka'bah. Dia sadar itu rumah pimpinannya adalah agama Islam. Dia sadar bahwa di belakang itu adalah gambar Ka'bah. Dia berencana memutar lagu-lagu Kristen. Kita lanjutkan. Di Ka'bah, aku bingung ya. Apakah memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh? Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa. Tapi sejauh ini nggak ada gitu. Bahkan saya tanya ke kiai dan juga orang-orang yang beragama, ustadz dan juga agama-agama yang sekiranya memahami pendalaman itu, tidak ada. Jadi aku bingung orang ini tujuannya apa tuh ya. Jadi ceritanya sebenarnya adalah itu pada saat saya di Jember, Jawa Timur, itu adalah rumah dari pimpinan cabang kantor kita di Jawa Timur. Ya, tepatnya kita lagi menangani kasus di Jember, Jawa Timur. Terus pada saat saya masuk ruangan, karena itu masih pakai baju kerja ya, masuk ruangan, terus saya lihat itu, saya mengagumi, wow, gede, keren gitu kan. Berarti saya kan mengagumi, toleransiku main dong. Ya, dan di situ banyak orang ya, karena di situ ada lagi kumpul ibu-ibu lagi kumpulan pengajian atau warga di situ. Mereka coba lihat, dia ngaku kan pengajian. Di situ lagi ada pengajian. Di situ lagi ada pengajian. Lalu dia joget-joget lagu rohani Kristen pada saat ibu-ibu lagi pengajian. Kata siapa? Kata manusia ini barusan. Begitu dia masuk, dia katakan, wow, bagus gambarnya. Dia sadar itu gambar Ka'bah. Dia sadar di situ ada pengajian. Dia sadar bahwa dia lagi berjoget. Dia sadar bahwa dia memutar lagu-lagu Kristen di tengah-tengah rumah orang Islam yang mengadakan pengajian. Bagaimana menurut saudara-saudara? Apakah itu bukan penistaan? Penistaan yang berencana. Dia lagi senang, dia lagi happy, sementara dia sedang melaporkan saya sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Kita dengarkan lagi. Buat bisnis. Oke, saya masuk ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, gila, saya keren, suka banget. Nah, karena kan saya suka seni. Oke, kenapa saya bilang suka dan bagus banget? Itu di Binggai, tapi itu bukan lukisan pada umumnya, tapi lukisan yang di tembok. Ingat, saya ulang sekali, itu adalah tembok ya, tembok rumah pimpinan cabang kantor kita. Kita lihat ya teman-teman, apakah dia berbohong atau tidak. Kita lihat. Dia katakan itu adalah tembok. Coba, apakah betul itu adalah tembok saja teman-teman? Enggak. Ini adalah lukisan yang ditempel
Bukan tembok ini. Maksudnya ini adalah lukisan yang ditempel di tembok. Dia sudah berbohong dengan mengatakan itu adalah tembok. Enggak, ini adalah lukisan. Tuh, lukisan tuh, lukisan yang ditempel. Jadi berbohong kan? Berbohong. Memang pembohong ini. Pembohong. Dan kita lihat nanti bohong-bohongnya yang mana lagi. Halo, selamat siang kajian atau warga di situ kalau DRS Jawa Timur. Dan sekarang saya mengagumi karena ibu-ibu di situ karena sebelumnya mereka katanya melihat saya di media sosial dan juga salah satu stasiun TV. Jadi mereka ngomong, oh itu kan Bang Dosma yang ini gitu kan. Karena saya tidak ada merasa sok ngartis, jadi saya nggak terlalu hiraukan. Mirip Luka Tambunan ya, izin gitu. Nah, tapi karena mereka sambil ketawa-tawa dan juga memfoto dan juga katanya mau ngajak tiktokan. Nah, tuh rencana tiktokan memang. Lah, karena waktunya tidak terlalu bisa cepet ya. Jadi saya langsung searching lagu karena saya lagi tinggal di daerah Jawa. Jadi saya searching dan itu yang muncul adalah lagu rohani yang memang saya mau mencari lagu rohani ya, lagu rohani yang Anda dengar? Dia men-searching, dia mencari apa? Memang saya sedang mencari lagu rohani. Ingat, dia datang di rumah orang Islam. Kedua, dia tahu itu gambar yang disucikan oleh umat Islam. Ketiga, dia tahu di situ ada pengajian. Dan yang paling terpenting, dia sedang melaporkan saya dengan dugaan penistaan agama. Tetapi kenapa justru melakukan sesuatu yang sifatnya merendahkan umat Islam? Seakan-akan dia sudah menyatakan, memberikan pesan, dia menang, Bang Suma salah, Bang Suma kalah. Kita lanjutkan. Ingat, dia memang berencana mencari lagu rohani. Berarti dia rencanakan. Ini adalah suatu tindak kejahatan. Yang bahasa Jawa, dan itu bagus menurut saya, ketukannya, liriknya, semuanya. Dan saya juga memahami, cukup saya mendengar sebentar, saya langsung membuat gerakan. Dan itu yang memvideokan itu adalah beneran Ustadz juga gitu kan. Dan saya juga izin, ini nggak apa-apa ya. Ingat, sahabat-sahabat, dia katakan bahwa yang memvideokan itu beneran Ustadz. Saya curiga, jangan-jangan yang dikatakan Ustadz ini yang sama seperti yang melaporkan saya ngaku-ngaku Ustadz. Dia mengatakan semua agama sama. Kita sudah tahu siapa orang itu, dan dia bukan Ustadz. Spontanitas lah, karena waktunya tidak terlalu bisa cepat ya. Jadi saya langsung searching lagu karena saya lagi tinggal di daerah Jawa. Jadi saya searching dan itu yang muncul adalah lagu rohani yang memang saya mau mencari lagu rohani ya, lagu rohani. Rencana dan memang yang bahasa Jawa, dan itu bagus menurut saya, ketukannya, liriknya, semuanya. Dan saya juga memahami, cukup saya mendengar sebentar, saya langsung membuat gerakan. Dan itu yang memvideokan itu adalah beneran Ustadz juga gitu kan. Dan saya juga izin, ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya kan, kamu suka, kamu bagus, itu kamu suka, nggak mungkin tak angkat lukisannya ya. Kalau saya menyukai tidak, yang ada saya bilang, sampaikan ini tuh siapa yang melukis, siapa yang ini, siapa yang itu, kok bagus banget ya, karena saya mengagumi. Dan nggak mungkin tak angkat karena kan itu tembok ya, dilukis di tembok, hanya dibuat bingkai itu. Makanya saya hanya bisa mengabadikannya melalui video, nggak mungkin juga foto. Kenapa? Karena saya pengen mendokumentasikan bahwa itu keren. Kalau foto kan masih bisa editingnya gitu, kalau video itu adalah originalnya. Begitu mengenai video itu ya, sampai ada di YouTube, ada di TikTok, bahkan mereka membuat penggosipan yang luar biasa membahas itu. Silahkan ya, silahkan.
terus saya langsung telepon juga teman-teman di Bandung ya, karena ada perkumpulan dokter profesor hukum. Saya bilang, Bang, ini kok saya diginiin kan. Di situ di organisasi kita kan banyak ya yang lawyer muslim. Kalau saya salah dibilang salah ya, saya bilang gitu. Salah dari mana sih? Ya udah biarin aja di situ ya, nanti kalau ada apa-apa kita yang hadir, kamu nggak usah hadir. Ya udah, oke, pikir gitu kan. Nah terus Sudah lihat teman-teman, nanti kalau ada apa-apa kamu tidak usah hadir. Mau lari kemana? Kamu yang terlapor, kamu yang akan terlapor. Tapi kenapa kamu yang tidak mau hadir? Ini apa namanya, teman-teman? Ada yang dilapor, tapi katanya kamu nggak usah hadir. Lalu kemudian ketika dia melakukan tindakan itu, katanya dia pakar hukum, masih nanya kepada pengacara yang lain. Masih nanya, katanya dia pakar, dia hebat, masih nanya ke pengacara yang lain. Kalau Anda merasa itu tidak bersalah, ya tenang aja toh. Tenang aja, nggak usah nanya-nanya kemana-mana. Itu kan ahlinya, Anda kan ahlinya. Kemana-mana kantor polisi joget, ya, seakan-akan memberikan pesan Anda lagi sedang di atas. Tapi sekarang kok kayak gitu gayanya, klarifikasinya kok jadi kayak gitu. Hai, kok jadi klarifikasinya kayak gitu? Hah? Dan saya kok melihat ada rada aura-aura pucat. Hah? Bohongnya, dibilangnya Bang Suma pindah-pindah tempat. Ini kebohongan, fitnah. Ini masuk dalam delik karena dia publish bahwasanya Bang Suma pindah-pindah tempat. Ini fitnah, masuk delik. Kemudian dia mengatakan saya ganti-ganti nomor. Betul-betul, ini apa anak ini? Aduh, kalau saya lihat sih mirip-mirip Luga Tambunan sih mukanya, ya, mirip-mirip Luga Tambunan sih. Tapi ya namanya juga saudara sesama anak Teos ya, mirip. Curhat dia, curhat. Saya juga mau menekankan juga, itu selesai yang tadi ya, case close. Nah, saya membahas lagi perihal mengenai kenapa sih saya harus melapor, ya, kenapa saya harus melapor. Dia klarifikasi. Kenapa sih saya harus melapor? Hai, kenapa kamu harus jelaskan di sini? Kenapa kamu harus publish? Apa yang ada dalam tekanan jiwamu sekarang ini? Kok jiwamu begitu tertekan? Kenapa sih saya harus melapor? Hai, kirain berani, kirain cowok ini cowok tangguh, sampai-sampai curhat. Kenapa sih saya harus melapor? Apapun alasanmu, dalam ilmu jiwa itu kau sudah ketakutan. Dalam ilmu psikologi, mentalmu sudah kena. Siapa suruh joget-joget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah, lagu Yesus? Siapa suruh? Kau termakan doa-doa malamnya umat Islam. Kalian yang zalimi kami, kalian yang menistakan agama kami, kalian yang melaporkan. Sekarang latar belakangnya saya kemudian melaporkan. Gak peduli, harusnya Anda jangan melakukan itu. Malu kalau ada seorang kuasa hukum belum apa-apa, itu namanya sudah mewek duluan. Belum ketemu dengan Bang Suma langsung, dan mewek duluan. Adapun latar belakangnya, dan itu nanti teman-teman, latar belakang yang diceritakan itu semuanya bohong, semuanya dusta. Nanti ku terangkan sama kalian. Semua apa yang diuraikan orang ini, si Dosma, semuanya dusta. Gak ada yang benar. Nanti kita dengarkan. Si penista agama ini nanti kita dengarkan. Saya katakan dia penista agama
Kenapa saya katakan dia penista agama? Karena dia berjoget dengan rencana, musiknya direncanakan, kemudian dia tahu itu adalah Ka'bah, simbol yang disakralkan umat Islam, di rumah umat Islam lagi, di tengah-tengah orang yang lagi pengajian, menurut pengakuan dia. Kalau dia jilat lidahnya sendiri, nanti kita lihat ya teman-teman. Kita lanjutkan. Sumba dan kawan-kawan ya, kalau tersinggung sebut Sumba bodo amat karena saya tahu bukan itu nama aslinya ya. Salah satu gurumu di Jawa Timur sudah menelepon saya ya, mantan guru. Nah, coba kebohongan. Ada mantan guru saya di Jawa Timur. Nanti kita minta siapa guru saya di Jawa Timur. Sahabat dengar? Ada mantan guru saya di Jawa Timur. Teleponan dengan dia. Nanti kita minta klarifikasinya. Benar nggak? Buktikan kalau saya punya guru di Jawa Timur. Mampus, mampus, mampus lu, mampus. Ya, mantan gurumu dan namamu saya tahu siapa. Bukan itu, tapi kamu keren-kerenin kan? Oke. Terus saya sampaikan juga bahwa kenapa saya mengetahui struktur mereka ini, sebenarnya saya tidak ada niat dan sama sekali saya tidak ada ingin mengetahui karena nggak penting juga buatku ya. Karena kalian seneng kan dibahas sekarang kan? Oh, seneng banget, katanya adalah bagian dari market. Emang iya, saya marketing S10 ya. Makanya kalian searching saya adalah salah satu marketing terbaik ya. Tapi salahnya kalian searching pada saat itu tahun 2000 berapa ya? 2013 ya. Waktu itu saya dapat penghargaan ke Korea Utara, ke Korsel mendapatkan sebagai penjualan terbaik sampai dengan jabatan saya sebagai division director salah satu perusahaan franchise Amerika. Berarti saya bukan main-main kalau di dalam market. Oke, jadi nanti saya market kalian, tapi kalian yang benar ya, yang benar. Oke, pada saat waktu saya di Dengarkan teman-teman, dia mau market kalian. Wow. Kalau saya sih jangan market saya dong. Anda kan sudah presiden hebat kali, udah hebat gak, pokoknya hebat. Jualkan perumahan saya aja dong. Ya kan ya? Saya punya perumahan. Anda jual dong, ada 77 unit. Anda jualkan saya tuh kalau Anda hebat. Dalam 1 bulan kasih laku 77 unit, saya kasih kemudian bonus ratusan juta aku kasih. Kalau kamu sampai bisa membuat rumah saya laku sebesar 77 unit dalam 1 bulan, berarti kamu bisa sombong. Bisa sombong kalau kamu bisa jual dalam 1 bulan 77 unit. Saya kasih kamu minimal 100 juta. Ya, ternyata kamu marketing. Bagus, pekerjaan yang bagus itu. Penting marketingnya yang jujur. Ya, kita lanjutkan. rumah Ratu Entok sebelum dia ditahan ya, sebelum dia ditahan kita sudah komunikasi. Betul, orang-orang yang sangat bijak sekali memberikan komentar di media sosial adalah sebenarnya kalau dia minta maaf dengan tulus itu kami tidak akan mungkin melakukan sampai sejauh ini ya, tapi karena dipancing dan saya tahu ini orang baik, anak baik gitu. Dan saya lebih ke kasihan sebenarnya pada saat datang ke sana, ke rumahnya, terus tiba-tiba ada dia ngomong, "Bang, ini chat api gitu kan." Jadi ingat, saya tahu ya, saya baca chat kalian. Jadi sebenarnya api menghubungi, menawarkan diri untuk mengurus Entok, bahkan kita membuat diskusi. Bukan Entok yang mencari, saya baca chatnya, oke? Dan ada saksi di situ. Jadi yang memperkeruh adalah kalian, oke? Paham itu ya? Jadi menawarkan diri bahwa ini menjadi objek. Lihat apa kalian bantu, kalau biarin sendiri di sana kan? Oke. Pada saat waktu saya menanyakan apa api itu, saya pikir Asosiasi Pendeta Indonesia, beneran. Kenapa? Sahabat-sahabat dengarkan. Katanya dia kasihan sama Ratu Entok. Jujur ya, ketika dia menyebut nama api itu saya kaget. Katanya gara-gara api. Katanya gara-gara api. Coba lihat kebohongannya. Gara-gara api katanya. Saya nih tidak pernah kenal yang namanya Ratu Entok. Tidak pernah komunikasi yang namanya Ratu Entok. Teman-teman tahu kan? Memang saya pernah komunikasi dengan Ratu Entok langsung. Mungkin pernah 1-2 kali atau 1 kali atau 2 kali ya naik di komal saya. Bukan kita yang naik ke komal dia.
Kalau pernah sih, pernah ya teman-teman, saya diskusi. Pernah. Perasaan saya tidak pernah diskusi dengan Ratu Ento ini, dan saya tidak kenal Ratu Ento ini siapa. Tidak pernah, saya tidak kenal siapa dia, apa latar belakangnya dia, dan seterusnya. Cuman dulu dia pernah menyebut-nyebut nama saya. Dia pernah menyebut nama saya. Akhirnya mereka kelihatannya memang ada dendam antar, mungkin persaingan bisnis ya, kita tidak tahu. Persaingan bisnis. Lalu kemudian mungkin karena Ratu Ento sedikit membahas tentang perbandingan agama, sampai kita tidak tahu kok tiba-tiba Ratu Ento ada video beredar membawa foto-foto itu. Kita nggak tahu, dia nggak masuk dalam apologet, kita nggak ngerti. Saya sampai hari ini nomor HP-nya tidak tahu. Ratu Ento nomor HP-nya yang mana kita nggak tahu. Nah, kenapa kemudian saya naik di Komal waktu itu? Setelah dia merasa terzolimi. Didatangin pengacara di rumahnya bersama dengan siapa, si Magdalena namanya. Sorenya dibangun dan bla 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 dan seterusnya. Jadi saya sebagai muslim menguatkan beliau, jangan takut. Jangan takut, karena itu bukan fotonya Yesus. Jangan takut. Jadi tidak ada orang api yang kemudian mengajak Ratu Ento untuk melakukan perlawanan. Tidak ada. Tidak ada itu. Buktikan chatnya yang mana yang kupitnakan tadi. Saya baca chat. Tidak. Setelah Ratu Ento sudah di dalam penjara, barulah kemudian kita ada komunikasi dengan orang yang kalau nggak salah namanya R, ya, yang ditunjuk oleh siapa? Yang ditunjuk oleh Ratu Ento untuk menjadi kuasa hukumnya. Lalu teman-teman menawarkan ke R, si kuasa hukum, kalau memang membutuhkan kuasa hukum dari API, kami bersedia untuk membantu. Tapi ternyata Ratu Ento mungkin dalam tekanan tidak mau melibatkan kuasa hukum yang kita siapkan untuk dia dari API. Jadi tak ada itu fitnah yang disebutkan tadi saudara siapa nih namanya Dosma yang mirip Luga Tambunan ini, itu tidak ada. Kita mau manas-manasi si Ratu Ento untuk melakukan penghujatan, penistaan atau apapun itu. Tidak ada itu. Tidak disifati oleh apologet Islam Indonesia. Ratu Ento tidak ada hubungannya dengan API. Ratu Ento tidak masuk ke dalam lingkaran API, bukan circle kita. Kita tiba-tiba saja heran kok ada orang ini tiba-tiba muncul membahas tentang agama juga. Nggak ada itu yang tahu. Tiba-tiba mengheboh, datang. Saya sudah menghubungi MUI, saya sudah menghubungi ini, saya sudah menghubungi ini. Pasti dong, karena saya terancam, maka saya minta perlindungan kepada ormas-ormas Islam termasuk API. Ya, kami sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk angkat bicara. Kalau ada apa-apa dengan kamu, misalnya dia niaya atau dizalimi, umat Islam harus membantu saudaranya, terlepas dia seperti apa, terlepas latar belakangnya kayak mana, terlepas pekerjaannya seperti apa. Wajib umat Islam saling melindungi satu sama yang lain. Itu hal biasa, iya kan? Saya katakan pada waktu itu, kalau sampai ada terjadi dengan Ratu Ento, tidak usah khawatir, saya yang di depan. Kalau ada yang menzalimi, kan begitu pernyataan saya. Dan saya tidak akan pernah lari dari pernyataan saya. Saya live kok, saya katakan benar kok. Ngapain kok Ratu Ento yang kau laporkan? Saya yang kau laporkan. Kan saya ngomong kayak begitu di depan publik waktu itu. Ingat kan? Ratu Ento masih ada. Jadi cerita bohong itu, cerita bohong. Ada WA-WA-an, ada di grup, tidak ada. Saya hanya menerima laporan bahwasanya kuasa hukum bernama R, inisial R, tidak mau menerima, bukan tidak mau, tapi minta dipercayakan saja kepada kuasa hukum Ratu Ento, tidak usah kuasa hukum dari API. Dah selesai perkara. Apa alasannya tadi? Kalian yang membuat saya, apa hubungannya dengan kami? Kalian dipantau oleh ini dan itu. Apa hubungannya itu semua? Apa hubungannya itu semua coba? Hah? Dan mulutmu sendiri mengatakan bahwa
Mana api sekarang? Kenapa tidak ada api sekarang? Artinya memang kami tidak terlibat dalam hal itu. Paham? Apa yang kau muntahkan dari mulutmu dengan mengatakan, coba mana api sekarang, mana buktinya? Itulah bukti bahwa kami komitmen. Paham? Paham ya? Nah sekarang tugasmu buktikan aja nanti di persidangan bahwa gambar itu adalah Tuhan kamu. Gitu ya, Dosma ya. Nah kita lanjut kebohonganmu. Bisa dihubungi, ya. Saya bilang, Kak, kenapa kamu bisa dihubungi sama api? Karena kalau Asosiasi Pendeta Indonesia, saya pernah membuat acara Natal. Kebetulan waktu itu saya ketua Natalnya antara Pradi, ya, DPC Pradi, dan juga api kerjasama sama organisasi yang kita punya, ya, organisasi pengacara Oikumene Indonesia. Loh, kok bisa dihubungi? Enggak loh, Bang, asosiasi ini, aduh, gitu kan. Kayaknya nggak penting banget, saya bilang gitu kan. Oke, saya janji Bang, saya nggak akan pakai jasa mereka, ya, saya nggak akan bersama dengan mereka karena saya tahu orang Abang adalah orang yang sangat. Ini yang dicerita ini, saudara-saudara, ini setelah Ratu Ento ditangkap. Ini sudah ditangkap ini. Ratu Ento ini sudah diambil. Yang dicerita ini. Sementara tadi di awal dia panas melaporkan Ratu Ento karena ada api. Sementara benar yang saya sampaikan, setelah ditangkap Ratu Ento, kita tawarkan kuasa hukum dari api, tapi ditolak. Biarkan aja kuasa hukumnya Ratu Ento yang menyelesaikan dan bla bla bla, kita lepas tangan. Jadi kalau Anda mengatakan mana api sekarang, karena kita tidak diterima oleh Ratu Ento. Paham? Paham Dosma? Gimana sekolahnya ini? Paham dan sangat bijak untuk itu. Paham. Tapi tolong cabut perkara itu kan, begitu kan? Ya, namanya untuk cabut kan butuh waktu ya. Karena apalagi saya kan pekerjaannya bukan ngurusin itu tok gitu kan. Nah ya udah, setelah besoknya mereka makin menggila live. Kalian tahu kenapa itu dipercepat? Itu gara-gara kalian. Nah, makanya coba. Ento Coba. Kata dia, setelah Ratu Ento itu ditahan, kita semakin menggila katanya. Kebohongan demi kebohongan yang kamu lakukan, Dosma. Dosma. Katanya setelah penangkapan semakin menggila. Padahal setelah penangkapan kita hanya mengutus orang yang ada di api sumut untuk berbicara secara hukum kepada orang yang dipercayakan. Sekarang malah dibolak-balik. Wah. Jadi maksudnya Ratu Ento sudah kalian tangkap nih. Semakin marah, semakin kalian terpancing. Lalu apa yang kalian lakukan setelah itu? Nggak ada kan? Sudah ada di dalam kok Ratu Ento. Banyak cerita orang ini. Ya, saya langsung ke ruang cyber dan langsung dapat penjelasan, ya, bahwa pada saat live itu kalian dari pagi, siang, sore, malam itu ditonton langsung sama tim cyber Polda Sumatera Utara yang mereka juga geram. Kenapa? Karena itu berlanjut dan makin menjadi-jadi. Oke, jadi ingat, sekali lagi saya tekankan, Ratu Entok ditahan bukan karena ditangkap cepat, bukan karena kita sebagai pelapor yang tiba-tiba ayo cepat, kami bilang selalu sesuai dengan prosedural. Ternyata ada suatu perintah yang mengatakan bahwa jika adanya suatu perbuatan terus menerus dilakukan, bahkan itu berbahaya dan juga mengecoh dan juga membuat perkeruh di masyarakat, maka itu dipercepat, ditangkap. Jadi Ratu Entok ditangkap, ditahan. Kenapa? Silakan. Kamu pikir bisa membodohi semua rakyat Indonesia? Tidak ada yang heboh, tidak ada masalah. Justru kalian yang membuat warga setempat mengheboh di seputar lingkungan Ratu Entok. Tidak ada apa-apa, sampai videonya orang teriak-teriak, kami bukan teroris, kami bukan ini. Kenapa kalian datang ke... Kalian yang punya ulah menghebohkan warga setempat, videonya ada. Jangan kau cari dalil. Cara bahasamu juga bukan kayak orang yang mengerti hukum kali. Hah? Tidak ada. Kamu yang bikin heboh, kamu yang datang ke rumahnya Ratu Ento bersama dengan siapa itu yang saudara Magdalena. Kamu datang ke sana, kamu bawa orang-orangmu ke sana.
Dan itu videonya ada loh. Ibu-ibu di depan rumahnya Ratu Ento teriak-teriak, bapak-bapak di situ, kami bukan teroris, kami bukan teroris. Kenapa kami ditangkap gini, bla 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 dan seterusnya. Kau mau mutar balikkan fakta? Nggak bisa, Dosma. Nggak bisa, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang terpenting adalah kamu sudah melakukan pencemaran dan penistaan. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi sekarang bertambah lagi urusanmu kan? Belum lagi selesai urusanmu kan? Bertambah lagi urusanmu. Oh, coba-coba mau berurusan dengan saya kan? Ah, udah. Oke, kita mainkan. Ya, Dosma ya, kita mainkan. Tafsirkan sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. God bless you all. Halo, selamat Menyedihkan siang, salam mukanya, sejahtera teman-teman. untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, teman-teman sekalian, curhatan hati seorang Dosma yang menyebut nama saya Zumba, karena itu bukan nama asli saya. Jadi kalau bukan nama asli bisa dipermainkan. Kalau baju ada gambar, kemudian gambar burung merpati, tidak boleh dipermainkan. Padahal itu baju adalah baju kaos, bukan Bible, bukan asli. Tertulis di sana juga data, bukan data asli. Itu hanya tulisan tinta yang bukan Bible, tapi dilaporkan. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dosma. Thank you atas perbuatanmu. Kamu yang bunyikan musik, kamu juga yang hentikan musik itu. Jangan kau berharap orang lain yang menghentikan musiknya. Ente yang harus memainkan musiknya dan menghentikan musiknya. Kami hanya mengikuti iramamu saja, Bu. Sip, terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, mungkin di Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, ini masalah etis nggak etis sih kalau menurut saya. Karena lagi sensitif, lagi panas. Jadi kalau kita lagi sensitif, mending ya dihindari lah. Kan begitu. Mending Bang Dosma Sijabat menghindari itu. Ada bersinggungan atau menggunakan ya viti-viti yang ada hubungannya dengan Islam. Karena Bang Dosma ini kan lagi fokus untuk melaporkan para apologet Islam. Lagi fokus. Jadi mending dikurang-kurangi lah yang beginian. Jangan, dihindari. Ya, harusnya dihindari. Nah, itulah saya bilang, kadang-kadang yang membuat VT itu bisa berbeda. Kita ambil contoh gini lah. Kita contoh misalnya Raffi Ahmad. Ya, Raffi Ahmad nih. Tiba-tiba buat VT cukur. Ya. Mungkin orang akan anggap itu bercanda. Ya. Akan anggap bahwa yang namanya Raffi Ahmad sedang bercanda meminta Yesus untuk dicukur. Nah, kalau komen juga yang buat VT mungkin seperti itu. Tapi karena Ratu Ento yang memang punya track record diskusi agama, maka itu jadi masalah. Ya sama mungkin dengan Bang Dosma Sijabat ini. Kalau yang buat VT, ya misalnya contoh, yang buat VT itu adalah pendeta Wartakjil. Ya. Dia buat VT di depan lukisan atau gambar Ka'bah. Nah, mungkin orang nggak ada masalah. Kan gitu. Nggak ada masalah. Tapi karena Dosma Sijabat, karena Bang Dosma ini sedang menangani kasus, jadi agak sensitif lah umat muslim. Ya mohon maaf, kita harus katakan itu. Lagi sensitif. Otomatis, yang ditangkap oleh masyarakat, oleh umat muslim, atas VT tersebut, wah ini sedang mau ngejek ya kamu, kan gitu. Sedang ngejek. Jadi memang tergantung ininya teman-teman. Tergantung situasi. Contoh nih, Kores sama Ustadz Wafi misalnya lagi nggak cocok. Si Kores bawakan Indomie buat Ustadz Wafi. Ustadz Wafi pasti bilang, oh kamu sengaja ya, supaya saya gendut. Udah tengah malam kamu bawakan Indomie. Karena lagi sensitif. Tapi kalau saya yang bawakan, mungkin beda. Yuk Bang Jul makan gitu kan. Ustadz Wafi bilang, yuk sama-sama makan, bagi. Jadi tergantung orang, kita nggak pungkiri, subjektivitas itu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Karena kita manusia, teman-teman. Kita manusia yang pakai perasaan. Suka tidak suka, kadang kebawa. Pasti kebawa sedikit. Nah, itulah saya bilang, karena Bang Dosma Sijabat ini sedang menangani kasus yang berhubungan dengan agama, ya alangkah baiknya, janganlah buat VT-VT seperti ini.
Ya, terlepas lah, kita nggak tahu motivasi aslinya, niat aslinya. Tapi umat muslim menangkap sebagai penghinaan. Itu yang terjadi sekarang. Kita nggak pungkiri ya, sudah terjadi. Umat muslim menganggap video tersebut sebagai penghinaan. Sehingga sudah mulai tuh, saya dengar akan ada pelaporan buat Bang Dos masih jabat. Saya dengarnya seperti itu. Nah, ini kita nggak pungkiri teman-teman. Yang gini-ginian ini kan seperti bola salju. Seperti bola salju itu. Apalagi sampai Bang Dosma itu kan klarifikasi. Orang kalau sampai klarifikasi, artinya dia menganggap bahwa ini masalah serius. Kalau nggak serius, nggak mungkin klarifikasi. Karena dia anggap ini ada kesalahpahaman yang serius, sehingga terjadi klarifikasi. Kalau nggak penting bagi Bang Dosma, nggak mungkin dia buat VT. Itu aja. Kalau udah sampai buat VT, ya untuk klarifikasi, ini dia anggap serius. Ya, terlepas lah. Ya, terlepas dari itu semua, kalau saya cuma kasih tahu teman-teman. Saya cuma kasih tahu dan memberikan pandangan. Ya, dan saya harap mungkin Bang Dos masih jabat, bisa hapus lah. Bisa hapus VT tersebut, atau jangan lagi buat VT-VT seperti itu. Ya, itu sih. Ya, biarlah Bang Dosma itu konsen. Ya, konsen dengan pelaporan yang sedang dibuat, ya, sedang dilakukan. Nah, jadi, ya itu aja sih saran dari saya. Ya. Dan buat teman-teman yang mau tahu info-info terbaru nih teman-teman, kan gitu. Ya, mengenai lapor-melapor. Ya, kalau saya sih, pastinya teman-teman, kalau info dari saya, kalian boleh cek lah. Ya, kalian boleh cek apakah saya pernah menyebarkan info yang nggak akurat. Nah, kalau saya infonya selalu A1. Apalagi untuk pelaporan ini, ya saya ikut jadi supir. Ya, bukan ikut nangani. Saya ikut jadi supir saja teman-teman. Karena saya ikut jadi supir, jadi saya cukup tahu lah. Soalnya supir paling tahu kan bosnya kemana, kegiatan bosnya. Karena saya diminta tolong jadi supir, ya saya jadi tahu kan gitu. Nah, itu sih yang terjadi, dan saya jadi tukang foto. Ya, karena supir sekarang merangkap jadi tukang foto juga. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu info-info terbaru, jangan lupa juga diikuti channel kita, HMC News. Ini channel yang berbeda dari Jadid HMC, dan kontennya tentu saja berbeda. HMC News lebih ke arah berita, ya, dan juga adalah beberapa sanggahan-sanggahan kita tentang yang lagi hot-hot, lagi viral-viral. Tapi yang pasti kontennya berbeda. Jadi bagi yang sudah subscribe Jadid HMC, jangan lupa juga di-subscribe, diaktifkan lonceng juga HMC News. Ya, itu pesan saya. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita tunggulah. Dan tambahan informasi teman-teman, FBR. Ya, FBR salah satu organisasi yang ada di Indonesia, itu salah satu organisasi besar juga. Forum Betawi Rempung. Ya, Forum Betawi Rempung itu sudah merapat juga, sudah merapat dan sedang diadakan meeting. Diadakan meeting dengan API, Yayasan API, untuk dilihat apa yang bisa disinergikan. Dan dari FBR sendiri, itu sudah mengatakan bahwa mereka juga menolak. Mereka juga akan melawan segala bentuk hujatan, segala bentuk penistaan, ya, hinaan kepada agama Islam yang dilakukan oleh Polycarpus di media sosial. Nah, ini seru ya. Mereka pada prinsipnya mengatakan memang tidak boleh ada hujatan-hujatan agama ini di medsos. Maka mereka setuju untuk melawan. Nah, nanti hasil kesepakatannya bagaimana, kita akan laporkan. Ya, kalau saya diizinkan kan gitu. Ya, kalau saya diizinkan untuk dengar, ya saya kasih tahu. Tapi kalau nggak dikasih, ya mau gimana kan gitu. Kita ini kan cuma supir. Ya, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.